جينا هنا لأجل الانتصار Wah, bisa hebohkan Asia Tenggara. Dikabarkan, tepat hari ini, Kapten Timnas Arab Saudi buat pernyataan mengejutkan. Sebut, Arab Saudi sudah atur pertandingan dan wasit agar dapat 2 penalti dan kartu merah untuk skuad Timnas Indonesia. Benarkah? Nah, ini baru super mantap. Alex Pastor langsung ambil keputusan cerdas begini jelang Indonesia vs Arab Saudi. Apakah putuskan coret Mark Klok dan Stefano Lillipali dan putuskan panggil Ivar Jenner dan Marcelino kah? Yuk simak video sampai selesai ya guys. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, dikabarkan bahwa tepat hari ini, sebuah pernyataan mengejutkan datang dari Kapten Timnas Nasional Arab Saudi, Salem Al-Dawsari, jelang laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat antara Arab Saudi dan Indonesia. Dalam wawancara eksklusif dengan media Arab Saudi Al Jazeera, Al-Dawsari dengan jujur mengungkapkan rasa hormatnya terhadap kekuatan Timnas Indonesia yang kini dinilai jauh lebih tangguh daripada beberapa tahun lalu. Kami sangat menghormati Indonesia. Mereka kini menjadi tim yang jauh lebih kuat, terutama setelah kedatangan pemain-pemain seperti Miliano Jonathans dan Mauro Zilestra. Kedua pemain ini telah memberi dimensi baru dalam permainan Indonesia, ucapnya. Al-Dawsari juga mengakui bahwa di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia sebelumnya, Arab Saudi gagal meraih kemenangan atas Indonesia. Saya sadar betul bahwa kami tidak bisa menang lawan Indonesia sebelumnya. Mereka telah berkembang pesat dan itu adalah hal yang tidak bisa kami abaikan. Mereka bukan tim yang mudah untuk dikalahkan lagi, ujarnya. Namun, lebih lanjut dalam pernyataannya, Al-Dawsari menyatakan adanya tuduhan serius mengenai keterlibatan Federasi Sepak Bola Arab Saudi dalam sebuah konspirasi internasional yang melibatkan FIFA dan AFC. Kami telah bekerja sama dengan FIFA dan AFC untuk memastikan bahwa kami dapat menjadi tuan rumah pertandingan ini. Kami bahkan telah mengeluarkan dana besar mencapai jutaan dolar agar pertandingan ini bisa digelar di Arab Saudi. Ini adalah langkah strategis karena kami tahu betapa berbahayanya Indonesia, katanya. Al-Dawsari juga menyebutkan bahwa keputusan ini diambil untuk mengurangi kemungkinan Indonesia mendapatkan keuntungan dari pertandingan yang digelar di kandang mereka. Kami sangat takut dengan kekuatan Timnas Indonesia, apalagi dengan kembalinya oleh Romeni yang baru sembuh dari cedera. Oleh karena itu, kami merasa perlu melangkah lebih jauh untuk memastikan kemenangan kami di laga ini, tambahnya. Salah satu pernyataan yang paling kontroversial dan mengejutkan adalah klaim Al-Dawsari mengenai peran wasit dalam pertandingan tersebut. Kapten Arab Saudi itu secara terbuka mengungkapkan bahwa ia percaya wasit yang akan memimpin laga tersebut yang berasal dari Kuwait telah diberi instruksi untuk memberi keuntungan kepada tim tuan rumah. Wasit yang ditunjuk untuk pertandingan ini sudah kami pastikan berasal dari Kuwait. Mereka akan memastikan agar Indonesia dirugikan di lapangan. Kami sudah diberitahu bahwa mereka akan memberikan 2 penalti kepada kami dan 2 kartu merah untuk pemain-pemain Indonesia seperti Jay Itzes dan Kevin Dix. Ini adalah bagian dari strategi kami untuk mempersulit Indonesia agar tidak bisa lolos ke Piala Dunia, ungkap Al-Dawsari. Pernyataan ini tentu saja menambah ketegangan dalam hubungan kedua negara, mengingat Timnas Indonesia telah menunjukkan progres yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Kami tahu bahwa Indonesia memiliki banyak potensi, tetapi mereka harus tahu bahwa mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia kali ini, tegasnya. Al-Dawsari juga membuka tabir mengenai salah satu motivasi besar Arab Saudi di balik ambisinya menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Arab Saudi telah mengeluarkan biaya besar untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Ini adalah investasi jangka panjang yang sangat penting bagi negara kami, dan kami tidak bisa membiarkan timnas Indonesia menghalangi kami untuk mencapai tujuan besar ini. Semua tindakan yang diambil adalah untuk memastikan kami mencapai posisi yang lebih baik di kualifikasi ini, ucap Al-Dawsari. Salem Al-Dawsari juga melontarkan kritik terhadap perubahan pelatih yang terjadi di timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, setelah kesuksesan Shin Tae-yong membawa Indonesia ke babak kualifikasi yang lebih baik, kini timnas Indonesia dilatih oleh Patrick Kluivert. Namun, Al-Dawsari merasa bahwa Kluivert tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk mengatasi ancaman besar yang dihadapi Indonesia. Jika Indonesia masih dilatih oleh Shin Tae-yong, kami akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Namun, dengan Kluivert sebagai pelatih baru mereka, saya rasa kami akan lebih mudah untuk mengalahkan mereka. Kluivert belum terbukti dalam konteks manajerial internasional di level yang begitu tinggi. Itu membuat pertandingan ini lebih menguntungkan bagi kami, ujar Al-Dawsari. Terkait dengan pernyataan-pernyataan keras yang dilontarkannya, Al-Dawsari menutup wawancara dengan memberikan peringatan kepada timnas Indonesia dan penggemarnya. Kami tahu bahwa Indonesia adalah tim yang sangat tangguh, tetapi kami sudah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kemenangan kami. Jangan berharap kalian bisa lolos ke Piala Dunia 2026 karena kami akan membuat semuanya sulit bagi kalian. Dengan adanya pernyataan kontroversial ini, kini perhatian publik tertuju pada pertandingan kualifikasi yang akan datang. Bagaimana Indonesia akan merespons tekanan dari tuan rumah yang diprediksi akan menggunakan segala cara untuk meraih kemenangan? Dan apakah hasil pertandingan ini akan mencatatkan sejarah baru atau menjadi mimpi buruk bagi timnas Indonesia? Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Harapan besar tengah disematkan pada tim nasional Indonesia yang akan menghadapi dua laga penting di grup B pada putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda dijadwalkan menantang Arab Saudi pada tanggal 8 Oktober, lalu Irak pada tanggal 11 Oktober, di mana keduanya akan dimainkan di kota Jeddah. Asisten pelatih Alex Pastur menyatakan optimismenya bahwa peluang Indonesia untuk bersaing merebut tiket ke Piala Dunia tetaplah terbuka. Ia menegaskan meski lawan ada di peringkat FIFA yang jauh lebih tinggi, Indonesia sudah membuktikan bisa mengimbangi bahkan mengalahkan Arab Saudi dalam pertemuan sebelumnya. Di Jeddah, Indonesia menahan imbang 1-1 dan di Jakarta sukses menang 2-0. Namun catatan berbeda terjadi saat bertemu Irak. Dalam 3 laga terakhir, Indonesia harus mengakui keunggulan lawan, yaitu dengan kalah 5-1 di Basra, 3-1 di Piala Asia 2023 di Qatar, dan 2-0 saat bermain di Jakarta. Pastor menekankan kunci untuk menghadapi 2 laga berat ini adalah bermain dengan organisasi tim yang rapi. Dukungan penuh supporter tanah air yang terus membanjiri pesan ke akun media sosial tim juga menjadi suntikan semangat tambahan bagi skuad Garuda. Ia pun mengaku senang menjadi bagian staf pelatih di bawah Patrick Kluivert yang mendapatkan pengalaman berharga berkeliling negara-negara di Asia. Untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko, Indonesia wajib menempati peringkat pertama di klasemen akhir atau setidaknya peringkat kedua untuk meraih kesempatan lewat jalur playoff interkontinental. 2 laga krusial sudah menanti timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 7 hari lagi, laga hidup mati melawan Arab Saudi dan Irak akan tersaji. JIJS dan kawan-kawan wajib bertanding habis-habisan demi merebut tiket putaran final Piala Dunia 2026.
Laga pertama Indonesia akan melawan Arab Saudi pada 9 Oktober dan laga kedua melawan Irak berlangsung pada 12 Oktober 2025. Kedua laga ini akan berlangsung di King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengatakan keberangkatan skuad Garuda menuju Arab Saudi akan bertahap. Gelombang pertama dijadwalkan bertolak hari ini, Kamis 2 Oktober 2025. Pemain yang bermain di Super League Indonesia akan berangkat hari ini melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sementara pemain yang bermain di Eropa akan berangkat dengan jadwal yang berbeda-beda, seperti bek Timnas Indonesia Kelvin Verdong yang masih bertanding melawan PSG pada tanggal 6 Oktober. Meski persiapan skuad Garuda singkat, tetapi pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert diminta bisa memaksimalkan strategi permainan. Indonesia diharapkan bisa mencuri poin di laga pertama melawan tuan rumah Arab Saudi. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 tinggal menghitung hari. Setelah Emil Audero, kabar buruk kembali menghampiri tim nasional Indonesia. Sandy Walsh dikabarkan mengalami cedera kala membela Buriram United saat menghadapi Seoul FC dalam Liga Champions Asia Elite hari Selasa yang lalu. Petaka ini terjadi di awal pertandingan setelah terjadi bentrokan dengan pemain Seoul FC. Pemain berposisi bek sayap itu tampak mengerang kesakitan hingga akhirnya bek kanan ini harus ditarik dan digantikan oleh Stojkovic. Hingga kini belum ada informasi resmi mengenai cedera yang dialami oleh Walsh. Namun jika harus sampai menepi untuk pemulihan, maka akan makin memperkeruh keadaan skuad tim nasional Indonesia. Sebab Sandy Walsh adalah merupakan salah satu pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert. Selain itu, cedera yang dialami oleh Walsh akan menambah panjang daftar pemain cedera tim nasional Indonesia jelang kualifikasi babak keempat di Piala Dunia 2026. Sebelumnya, dua kiper andalan Indonesia yaitu Morten Pas dan juga Emil Audero juga mengalami hal yang sama yaitu cedera bersama klubnya. Hanya saja keduanya tak mengalami cedera parah dan sudah dipastikan bisa membela tim nasional yang berlaga pada tanggal 9 dan juga 12 Oktober nanti. Semoga saja seluruh pemain tim nasional Indonesia bisa kembali fit dan bisa menampilkan performa terbaiknya ya Mochi Padi. Matthew Baker resmi menjalani langkah besar di dalam karirnya. Pemain berusia 16 tahun ini menandatangani kontrak profesional pertama bersama Melbourne City FC. Baker merupakan produk asli akademi klub. Sejak bergabung pada tahun 2021 silam, ia sudah menjalani jalur pembinaan yang komplit mulai dari City Football School, tim akademi hingga akhirnya masuk ke dalam skuad senior. Kontrak baru ini berlangsung selama 3 musim dengan opsi perpanjangan 2 musim tambahan. Debut Baker di tim senior hadir saat Melbourne City menghadapi Apia Leichhardt di Australian Cup. Ia bermain selama 90 menit penuh dan tampil dengan percaya diri di laga resmi pertama bersama tim utama. Kiprahnya tak hanya di level klub, Baker juga mengukuhkan dirinya di level internasional. Pemain kelahiran Australia dengan darah Indonesia ini sudah membela tim nasional Indonesia Under-17. Kehadirannya ini memberikan kekuatan tambahan bagi Garuda Muda dan pengalaman itu juga membantunya untuk menjadi lebih matang. Kesempatan untuk belajar dari pemain-pemain senior di Melbourne City bisa menjadi modal penting untuk pertumbuhannya. Pengalaman di Liga Domestik, turnamen piala dan juga mungkin Liga Champions Asia akan membentuknya sebagai bek berkualitas. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) bersama Komite Wasit secara rutin mengadakan kegiatan workshop untuk jurnalis terkait prioritas serta kinerja wasit dan statistik VAR yang diperbarui. Bertempat di GBK Arena Senayan, Jakarta, acara yang bertajuk Refereeing Workshop for Media ini dihadiri oleh Ketua Komite Wasit Yoshimi Ogawa dan Kepala Departemen Wasit Pratap Singh. Pada workshop kali ini, Komite Wasit PSSI membahas seputar cara meningkatkan kualitas wasit melalui pendidikan berkelanjutan untuk mencapai keseragaman. Selain itu, workshop ini juga membahas statistik VAR dan kinerja wasit di Super League minggu ke-1 hingga ke-7 dan Champions League minggu ke-1 hingga ke-3. Ketua Komite Wasit PSSI Yoshimi Ogawa mengatakan ia bertanggung jawab penuh untuk mengembangkan kinerja wasit dan terus berkomunikasi dengan kepala pelatih dari tiap-tiap klub di kejuaraan Super League. But still, Mr. Eric, our ex-member, for conditioning, they support to us.
ます。Then, however, that's why I must take a responsibility to develop the referee. Therefore, also continue to communicate to our counterpart, head coach of each of the club in the Super League Championship. So we are on the field, player on the referee. We need to cooperate, even there's some conflict, but we need to continue. But now I need to continue to see head coach. Then also our side, if something we need to improve from their suggestion, yeah, sure, we are more than happy. Because finally, our concern to develop, improve the football in Indonesia. Referee Workshop for Media merupakan agenda rutin yang diselenggarakan oleh Komite Wasit PSSI. Kegiatan ini mendapatkan respon positif dari para jurnalis sebagai modal pengetahuan mengenai perkembangan kinerja wasit di Indonesia. Kegiatan ini juga menjadi langkah strategis PSSI untuk memastikan seluruh elemen sepak bola Indonesia untuk memahami dan mematuhi aturan demi kemajuan sepak bola Indonesia. Demi memajukan sepak bola putri di tanah air, Bakti Olahraga Jarum Foundation berkolaborasi dengan Hydro Plus menggelar kompetisi sepak bola putri bertajuk Hydro Plus Soccer League. Ajang ini diikuti dua kategori usia yakni U15 dan U18 serta kompetisi akan dihelat secara bergelombang mulai awal Oktober 2025 hingga Juli 2026 di 4 kota yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Kudus. Sebanyak 90 tim yang berasal dari sekolah sepak bola, klub hingga akademi akan berpartisipasi dan adu kemampuan di atas lapangan hijau demi meraih gelar juara. Program Director Hydro Plus Soccer League, Teddy Cahyono, mengatakan adanya kejuaraan ini sebagai lanjutan dari Milk Life Soccer yang sudah bergulir selama 2 tahun terakhir. Selain itu, event ini sebagai wadah bagi pesepak bola putri yang usianya sudah berada di atas 12 tahun agar dapat mengasah kemampuan di atas lapangan hijau. Bahwa Liga Hydro Plus Soccer League ini adalah sebenarnya adalah kelanjutan dari Make Life Soccer Challenge yang kita sudah lakukan 2 tahun terakhir. Jadi adik-adik kita yang di Make Life kan sudah lewat usia 12. Jadi kita ingin memastikan bahwa ada wadah bagi adik-adik kita yang sudah lewat U12 untuk bisa terus bermain sepak bola. Makanya kita buat jenjang berikutnya adalah di Hydro Plus Soccer League usia 15 dan 18. Jadi ini adalah suatu program lanjutannya lah dari apa yang kita lakukan di Make Life Soccer Challenge. Selain sebagai wadah bagi para pesepak bola putri yang ada di tanah air, ajang Hydro Plus Soccer League dapat dijadikan tempat untuk memantau bakat pesepak bola putri yang nantinya bisa menjadi pondasi bagi tim nasional putri Indonesia. Ribuan warga kota Mataram tumpah ruah di jalan utama untuk menyaksikan parade pembalap MotoGP 2025. Para pembalap itu diarak dengan menggunakan truk khusus sambil menyapa masyarakat dan membagikan atribut MotoGP. Suasana semakin meriah karena pemerintah Nusa Tenggara Barat juga menghadirkan atraksi seni dan juga kebudayaan di sepanjang rute. Antusiasme tidak hanya datang dari masyarakat lokal, tetapi juga wisatawan mancanegara yang turut menyaksikan langsung euforia jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia di sirkuit Mandalika itu. Chairman MotoGP Mandalika menyebut, jika parade tahun ini menjadi lebih spesial dibanding tahun sebelumnya karena menghadirkan kolaborasi antara olahraga dan kebudayaan. Respon dari masyarakat cukup positif dan yang paling penting secara konten berbeda dengan tahun lalu. Jadi kalau hari ini kita bisa lihat bukan hanya parade pembalap, tapi juga ada budaya di situ. Bagaimana seperti saya sampaikan berulang-ulang, bagaimana kegiatan MotoGP ini bukan hanya masalah balap, tapi bisa memberikan efek-efek lain termasuk bangkitnya kebudayaan. Termasuk bangkitnya kebudayaan yang ada di NTB. Pelepasan yang dilakukan oleh Pak Gubernur dan Ibu Wagub dan juga beberapa Forkopimda menandakan bahwa ini adalah sebuah kegiatan yang memang dari masyarakat untuk masyarakat. Kita berterima kasih karena dukungan yang sudah diberikan oleh seluruh stakeholder untuk suksesnya acara sore hari. Setelah parade, rangkaian kegiatan jelang balapan MotoGP ini masih terus berlanjut. Dan hari ini, para pembalap dijadwalkan mengikuti agenda Rider Goes to School. Acara ini akan dilaksanakan di 2 sekolah yang telah disetujui Dona Sports selaku penyelenggara MotoGP. Parade MotoGP di Mataram menjadi salah satu daya tarik pra-event yang selalu dinanti masyarakat. Selain menghadirkan pembalap internasional, kehadiran kesenian tradisional NTB juga menegaskan jika MotoGP Mandalika bukan sekedar olahraga, tapi juga ajang promosi budaya dan pariwisata daerah. Dengan dukungan penuh pemerintah daerah dan antusiasme masyarakat, gelaran MotoGP 2025 diharapkan berlangsung meriah sekaligus memberi dampak ekonomi dan sosial yang sangat signifikan bagi NTB.
Sebanyak 150 pegolf profesional dari berbagai negara dipastikan ambil bagian dalam ajang Jakarta International Championship yang akan digelar di Damai Indah Golf Course Pantai Indah Kapuk. Pegolf yang berasal dari 30 negara termasuk Jepang, Thailand, Amerika Serikat, Australia, dan tentunya tuan rumah Indonesia akan bersaing memperebutkan gelar juara serta poin penting dalam peringkat dunia. Sejumlah nama besar dipastikan tampil, diantaranya pemenang International Series India 2025 Ollie Snyder-Jones. Ada pula Scott Vincent dari Zimbabwe yang menempati posisi kedua dalam Order of Merit dan peringkat seri internasional, serta bintang LIV Golf asal Amerika Serikat Anthony Kim. Adapun Indonesia akan diwakili 11 pegolf terbaik termasuk Kevin Cesario Akbar. Juara Asian Development Tour 2023 tersebut mengaku antusias menyambut gelaran ini. Ia juga bertekad menampilkan yang terbaik dengan bekal persiapan matang yang telah dilakukan. Besok sih saya main seperti biasa aja sih, nggak ada yang perlu dibedakan dari turnamen-turnamen yang lainnya karena udah melakukan yang terbaik di preparationnya. Jadi ya hari H atau besok nanti ya cuman tinggal main aja. Jadi ya hopefully bisa main bagus lah. Karena memang saya merasa saya bisa main bagus, hasil bagus kalau mindsetnya lebih main enjoy aja gitu. Targetnya sih main seperti biasa aja, main enjoy, nggak ada target skor atau nggak ada target posisi harus kayak gimana. Jadi ya main aja. Jakarta International Championship yang menjadi bagian dalam kalender Asian Tour akan memulai gelaran perdananya pada 2 hingga 5 Oktober 2025. Para peserta akan tampil dalam format stroke play selama 4 ronde dengan masing-masing 18 hole. Total 72 hole akan dimainkan sepanjang kompetisi untuk menentukan pemenang yang berhasil mencatatkan skor terendah. Pemain yang keluar sebagai juara akan membawa pulang hadiah sebesar $360.000 Amerika Serikat atau sekitar 6 miliar rupiah. Ajang bulu tangkis bagi insan media bertajuk Kejuaraan Bulu Tangkis Antar Media 2025 Zona Barat resmi berakhir pada tengah pekan ini. Kejuaraan yang digagas oleh Bakti Olahraga Jarum Foundation untuk awak media ini berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 29 September hingga 1 Oktober. Diikuti 192 peserta dari 42 media. Kejuaraan ini mendapatkan animo luar biasa dari seluruh awak media dan hal tersebut terlihat dengan terus meningkatnya jumlah peserta di setiap gelaran. Selaku Corporate Communication Manager PT Jarum, Budi Darmawan, mengungkapkan bahwa kejuaraan bulu tangkis antar media memang diselenggarakan untuk mewadahi dan menjadi tempat bersilaturahmi bagi para jurnalis. Hal ini selaras dengan jargon dari Bakti Olahraga Jarum Foundation, yaitu kejayaan olahraga mempersatukan bangsa. Di Bakti Olahraga Jarum Foundation itu punya jargon, kejayaan olahraga itu mempersatukan bangsa. Ini tidak hanya oleh atlet, tapi juga oleh ekosistemnya, termasuk kejuaraan bulu tangkis antar media ini yang diikuti oleh begitu banyak wartawan, wartawan dan media, mulai dari online, televisi maupun cetak. Oleh karena itulah kemudian kejuaraan bulu tangkis antar media ini secara rutin kami selenggarakan mulai dari Jakarta, nanti di Semarang dan di Surabaya seperti itu. Sementara itu, Ketua Panitia Kejuaraan Bulu Tangkis Antar Media 2025 Daryadi merasa senang dengan antusias dan semangat yang ditunjukkan oleh rekan-rekan media dalam ajang ini. Lewat kejuaraan bulu tangkis antar media diharapkan dapat membantu para jurnalis saat membuat berita tentang bulu tangkis. Tapi alhamdulillah dari 3 hari pertandingan kan puji syukur nggak ada yang mengalami masalah, nggak ada yang cedera serius gitu ya. Artinya semua berjalan dengan lancar. Kan wartawan ini adalah yang terutama lagi wartawan bulu tangkis yang biasa menulis. Jadi dengan adanya event ini juga merasakan gitu loh. Gimana sih rasanya kalau jadi atlet gitu loh. Jadi ketika mereka menulis, mereka juga punya feel, punya perasaan. Oh iya, kalau lagi bertanding seperti apa. Nah inilah yang kita lihat bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh Jarum Foundation, sebuah langkah yang luar biasa dan konsisten. Usai berakhirnya kejuaraan bulu tangkis antar media 2025 Zona Barat, selanjutnya kejuaraan ini akan berlangsung di Zona Tengah dan Semarang dipilih untuk menjadi tempat penyelenggaraan. Slot pendaftaran untuk Zona Tengah sendiri seluruhnya sudah terisi penuh dan kejuaraan ini akan dimulai pada tanggal 7 hingga 8 Oktober mendatang.
Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke khalayak umum.